Selamat datang di Sharing Cara. Video kali ini saya mau sharing eksponen bentuk akar. Konsep eksponen bentuk akar. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari kalau 2 pangkat 2 itu sama aja 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 3 itu sama aja 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Kalau 2 pangkat n, 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak n kali. Terus gimana kalau misalkan teman-teman nemuin soal 2 pangkat setengah? Nah, pangkat setengah ini teman-teman bisa ubah ke dalam bentuk akar. A pangkat 1 per N itu sama dengan A akar pangkat N. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau soal mengenai akar pangkat yang berulang, misalkan A akar pangkat N dikali A akar pangkat N dikali A akar pangkat N sebanyak N, maka hasilnya adalah A. Nah, apa sih bedanya A pangkat 1 per N dengan A akar pangkat N? Bentuk akar dan pangkat pecahan adalah dua cara berbeda untuk mempresentasikan operasi yang sama, yaitu akar bilangan. Jadi teman-teman kalau nemu soal mau ditulis A pangkat 1 per N atau A akar pangkat N itu sama aja. Pangkat pecahan adalah cara yang lebih ringkas dan lebih sering digunakan untuk menyederhanakan operasi yang melibatkan akar. Jadi bisa aja nanti teman-teman ketemu soalnya ini, untuk bisa menjawab teman-teman perlu ubah ke bentuk ini. Tapi ntar di opsi jawaban balik lagi akan ke bentuk yang A akar pangkat M. Sifat-sifat eksponen bentuk akar. Sifat-sifat dari eksponen bentuk akar yang pertama adalah pangkatnya setengah. Kalau teman-teman punya soal yang pangkatnya setengah, maka angka 2-nya itu nggak perlu ditulis. Jadi A pangkat setengah sama aja sebagai akar A. Pangkat M, kalau teman-teman punya bilangan berpangkat A pangkat M per N, maka ini sama aja A pangkat M akar pangkat N. Jadi M di sini merupakan pangkat eksponen perkalian dari si A. Sedangkan N-nya nanti jadi bentuk akar pangkat. Sifat berikutnya akar pangkat ganjil. Kalau teman-teman punya soal akar pangkat ganjil seperti soal sebelumnya, maka A pangkat 1 per N dengan N-nya ini ganjil, berarti nanti hasilnya A akar pangkat N. Dengan A-nya itu bilangan positif, N-nya bilangan ganjil, maka hasilnya pasti bilangan positif. Tapi kalau akar pangkatnya itu genap, nanti jadi A pangkat 1 per N sama dengan plus minus A akar pangkat N. Di sini kalau teman-teman punya soal dengan N-nya itu genap, nanti hasil jawabannya bisa aja positif, bisa juga negatif. Sifat yang berikutnya perkalian. Kalau ada sistem operasi kemudian di akar pangkatin, maka masing-masing dari sistem operasi di dalam akar pangkat itu akan memiliki akar pangkatnya. Contohnya A dikali B akar pangkat N sama aja A akar pangkat N dikali B akar pangkat N. Berikutnya sifat pada pembagian. Seperti perkalian, maka sistem operasi yang ada di dalam akar itu bisa kita pisah. Jadi A per B akar pangkat N sama aja A akar pangkat N per B akar pangkat N.
akar dari akar. Kalau sebelumnya pangkat dari pangkat, maka pangkatnya itu dikali. Begitu juga akar dari akar. Kalau teman-teman punya bilangan yang sudah akar pangkat, kemudian diakarin lagi, maka pangkat pada akar itu bisa kita kalikan. Di sini contohnya A akar pangkat N, kemudian diakar pangkatin lagi N. Itu sama aja A akar pangkat M kali N. Uji pemahaman. Untuk mendalami pemahaman teman-teman mengenai eksponen bentuk akar, mari kita sama-sama kerjakan contoh soal berikut. Di sebelah kanan sudah ada rumus untuk membantu kita mengerjakan soal ini nantinya. Contoh yang pertama, 100 pangkat setengah. Ini kan kalau pangkatnya itu pernya bilangan genap, berarti nanti dia hasilnya harus plus minus akar dari 100. Itu sama aja, akar dari 100 itu kan 10 ya. Berarti ini plus minus dari 10. Kenapa harus plus minus? Karena 10 dikali 10 hasilnya itu 100. Kemudian negatif 10, kalau dikali negatif 10 hasilnya juga 100. Contoh berikutnya, 4 pangkat 3/2. Ini sama aja karena pernya itu genap, berarti ini plus minus akar dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu kan sama aja dia 64 ya. Berarti ini plus minus akar dari 64. Akar dari 64 itu 8, berarti ini plus minus dari 8. Yang berikutnya, ada sistem operasi perkalian di akar pangkatin. Berarti ini sama aja akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 27. Atau 8 akar pangkat 3 dikali 27 akar pangkat 3. 8 akar pangkat 3, karena 3 ini ganjil, berarti hasilnya pasti bilangan positif. Maka jawabannya 8 akar pangkat 3 itu sama dengan 2. 27 akar pangkat 3 sama dengan 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Contoh berikutnya, sistem pembagian yang di akar pangkatin. Berarti kan masing-masing bilangan pada sistem pembagian ini memiliki akar pangkat 3. Berarti 64 akar pangkat 3 dibagi 125 akar pangkat 3. Hasilnya 64 akar pangkat 3 itu sama dengan 4 per 125 akar pangkat 3 itu sama dengan 5. Contoh berikutnya adalah akar pangkat di akar pangkatin lagi. Berarti ini sama aja 2 dikali 3 akar pangkat dari 64. Atau 64 akar pangkat 2 kali 3. Ini kan berarti sama aja 6 akar pangkat dari 64. Karena 6 ini bilangan genap, berarti bisa kita tulis plus minus akar dari 64 ini sama dengan 2. Oke, mungkin itu saja sharing saya mengenai eksponen bentuk akar. Kalau teman-teman ada yang perlu dibahas, boleh sharing di kolom komentar. Teman-teman juga boleh mengerjakan soal yang tertera di layar dan sharing jawaban teman-teman di kolom komentar. Like kalau kamu suka dengan video ini. Subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video lainnya. Dan share ke teman-teman kamu agar kita bisa sharing bersama. Sampai jumpa di next video.